PJ masih kena kutukan nih dari SM. Kira-kira kenapa ya? Tonton video ini sampai habis biar tahu kira-kira apa jawabannya. Halo Sobat Basket, di video kali ini saya akan infoin terus rekapan IBL 2024 di hari Jumat kemarin, di minggu kedua. Yang menang ada Raja Wali Medan sama Pelita Jaya. Ayo kita bahas review gamenya untuk kali ini. Yang pertama, kalau menurut gua buat Raja Wali Medan, pemain asingnya sangat bagus, yang dimana sangat membantu tim, dan juga pemain lokalnya lebih siap dan bisa ikut berkontribusi juga buat tim Raja Wali Medan. Kalau untuk Satya Wacana, kayaknya timnya masih telat panas dan sempat tertinggal 20 poin di babak ketiga. Tapi sedikit demi sedikit bisa ngimbangin permainan, tapi sayangnya hanya mampu memperkecil ke jarak sampai dengan 10 poin di babak keempat, dan harus mengakui keunggulan dari Raja Wali Medan. Ya, kalau menurut gua, review gue sih di pertandingan ini, Satya Wacana yang selalu diisi pemain-pemain muda udah bagus, walaupun terlambat buat ngimbangin permainan. Mungkin masih kurang tenang, dan pemain asing Satya Wacana udah cukup bagus membantu tim. Cuman Raja Wali Medan menurut gua lebih siap dan kompak, jadi bisa memenangkan game ini. Raja Wali Medan untuk musim ini patut diwaspadai sih, dan kayaknya bisa bersaing dengan tim-tim besar kalau menurut gue. Itu ada Pelita Jaya lawan Tangerang Hawks. Pertama, gue mau bahas dulu nih pemain asing dari Tangerang Hawks, yaitu Louis Stone Jr. Dia main gila banget sih. Di awal babak bikin kerepotan defense-nya PJ di awal quarter dengan skor 28-26. Ini yang gue bilang kalau seru IBL 2024 tim jadi rata jagonya. Jadi makin seru ditonton. Balik lagi ke game nih. Sayangnya setelah babak 1 abis, Tangerang Hawks bensinnya juga abis. Dan kalau gue lihat sih PJ udah nyaman dan nemuin permainannya. Satu lagi buat pemain asing Tangerang Hawks, Xavier Alexander. Ini orang udah nggak muda lagi sih, tapi masih jago, dan beberapa kali 3 poinnya sangat ngebantu banget buat Tangerang Hawks. Buat Pelita Jaya, tim ini buat pertama kali main di tenis indoor Senayan dan nunjukin kapasitasnya sebagai tim yang digadang-gadang bakal juara tahun ini. Dan kalau kita lihat sendiri, permainannya gila banget, transisi main cepat, dan emang gak ada obatnya dari pemain asingnya Pelita Jaya. Dan ada juga Anthony Bean Jr. dan pemain lokal PJ juga udah pada siap, dan dilihat dari game ini emang PJ mainnya nyaman banget lawan Tangerang Hawks. Kalau menurut gue di game ini seru, tapi gue berharap tadinya Tangerang Hawks bisa kasih perlawanan sampai babak ketiga akhir. Tapi sayang aja nih, kelar babak 1 udah ketinggalan kereta. Gue tetap ancungin jempol sih buat ngototnya Tangerang Hawks lawan PJ. Ya harapan gue bisa konsisten lah. Kalau buat PJ kelihatannya gimana ya? Menurut kalian komen aja deh di bawah, kira-kira gimana nih kalau PJ itu tim superior banget ya? Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Hari Sabtu ada 4 pertandingan, yang menang siapa aja ya? Pertama ada Dewa United, Rans Simba Bogor, ada Tangerang Hawks, dan terakhir nih big match antara Pelita Jaya sama Satria Muda. Kalian tahu sendiri dimenangin oleh Satria Muda. Ini benar-benar ngejutin banget sih. Kalau gitu yuk kita coba review gamenya. Dewa ini bener-bener dewa banget pemainnya, dan mainnya lebih tenang dan teamwork banget sih kalau menurut gue. Dan pemain lokalnya juga ikut banyak kontribusi di game ini, yang walaupun pemain muda. Ini sih gue ngerasa Dewa bisa jadi kandidat juara IBL musim ini. Dan satu lagi, Jordan Adamnya ampun banget dah, jago banget, paket komplit ya, walaupun masih panjang season 2024 ini. Tapi kalau Dewa konsisten dan tidak terpleset, ya layak sih minimal finalis. Udah menang lawan SM nih bos. Buat Bima Perkasa ya, gue sebenarnya nggak tahu banyak tentang isi tim Bima Perkasa yang masih ditinggal beberapa pemain veterannya. Tapi kalau dilihat dari game ini, gue ngerasa tim ini masih belum solid dan masih harus berkembang lagi sih, dan masih terburu-buru dan kurang tenang aja sih kalau menurut gue. Ya gue harap Bima Perkasa di minggu selanjutnya bisa ambil kemenangan dan lagi mau lawan siapapun itu. Kalau review gue di game kali ini, Dewa masih tampil konsisten dari minggu sebelumnya dan masih belum mendapat tantangan sejauh ini. Mungkin tantangan beratnya di minggu pertama waktu lawan SM, tapi bisa menang di kandang SM. Review minggu
pertama belum gue bikin nih, tapi biar nggak ketinggalan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan info IBL season ini. Lanjut buat Bima Perkasa, gue harap lebih ngotot lagi, dan pemain-pemain asingnya gue harap bisa bantu Bima Perkasa buat tampil lebih supaya tetap bisa bersaing di season ini. Selanjutnya ada Rans versus Bali United. Rans bermain di kandang buat tim ini lebih pede, dan ditambah saat ini Rans dipegang oleh Coach Cacing. Yang gue lihat ini tim makin kompak dan simple gameplaynya. Berasa kayak waktu Coach Cacing pegang tim CLS Knight dan bawa juara sih. Jelas ini menunjukkan Rans juga serius buat bersaing di season ini. Mungkin gue rasa targetnya bukan cuma ramein babak playoff aja nantinya, tapi pengen melaju lebih jauh lagi. Buat di game kali ini gue ngerasa kedua tim saling ngotot banget dan seru buat ditonton. Buat Bali United, tim ini gue rasa udah banyak bebenah sih daripada tahun lalu. Emang tahun lalu lolos sampai playoff, tapi di season ini Bali terasa lebih garang dan visi bermainnya jelas dan tembakannya lebih tajam lagi gua rasa dari musim sebelumnya. Tapi memang di game kali ini kayaknya sedikit kepleset karena mungkin di Bogor sering hujan jadi licin. Ya salut lah buat tim dari Bali ini, gua harap bisa konsisten sampai akhir season. Kalau menurut review gue di game ini saling ngotot dan gak mau kalah, cuman kayaknya Rans defense-nya lebih kuat dan Bali gua rasa beberapa kecolongan, jadinya harus kepleset di game kali ini. Lanjut. Gue ngelihatnya sih udah mulai nemuin permainan terbaiknya, dan semua pemain menurut gue udah mulai pede dan saling percaya, mau pemain asing dan pemain lokalnya. Jambar juga udah mulai kelihatan nih permainannya, nggak kayak di game-game sebelumnya. Buat tim Tangerang Hawks, gue lihat sih ini tim udah belajar dari kekalahan sebelumnya lawan PJ, dan sama juga kayak tim Borneo. Semua pemain udah pede dan semuanya mau berkontribusi buat timnya. Di tim ini gue lihat Xavier Alexander sih yang buat beda, dan dia juga tahu harus ngapain buat timnya. Banyak assist dari dia, dan dia juga tahu kapan harus pegang bola ataupun buat poin. Kalau dari game ini menurut gue salah satu game seru di minggu kemarin, dan banyak hujan 3 point dari masing-masing tim, dan semua pemain nunjukin kapasitasnya. Bener-bener seru dan enak ditonton. Menurut gue Borneo kecolongan aja sih. Lanjut. Satria Muda. Game yang paling ditunggu-tunggu nih, ternyata jadi lihatlah hasilnya gimana buat Pelita Jaya. Gua kiranya game ini bakal seru banget, dan tapi nggak tahu kenapa Pelita Jaya, kalau dari yang gue lihat sih di awal-awal Pelita Jaya meyakinkan banget dengan gameplaynya, main cepat, tembakan-tembakan yang tajam. Tapi masuk babak kedua PJ udah mulai kendor dan hilang fokusnya. Kalau yang gue lihat dan menurut gua strategi defense-nya salah. Niatnya kasih zone defense, tapi SM nembaknya lagi wangi banget. Dan dari timnya gua ngerasa kurang komunikasi antar pemain, jadi banyak miskom dan terlihat jadi kayak frustasi, terutama pemain asingnya yang harusnya tahu harus ngapain di saat PJ tertekan, tapi malah kurang kasih solusi. Kalau dilihat dari tindakannya dan memaksain pemain asingnya dipaksa terus main menurut gua sih. Tapi di menit-menit akhir babak keempat udah mulai kelihatan PJ banget mainnya. Dari transisi cepet, tapi saingnya udah jauh juga ketinggalannya. Udah ketabrak kereta, ya susah ngejarnya. Buat SM, menurut gue ini tim belajar dari kekalahan lawan Dewa di kandang dan gak mau kalah lagi. Gue lihat pemain-pemain SM dari inti sampai bangku cadangan banyak berbicara di game ini. Kita lihat aja contohnya Ali Bakir yang lagi merah banget 3 point dan mainnya. Dan secara permainan SM gue ngerasa semangatnya dan pengen balas dendam kekalahan di semifinal tahun lalu. Kalau menurut gue ini game seharusnya seru dan gue kira PJ bakal menang, tapi mungkin ada beberapa faktor yang buat PJ kalah karena main 2 kali itu berat banget sih menurut gue. Mungkin ada faktor kelelahan dan ditambah SM di hari sebelumnya belum main, jadi ada beberapa faktor keuntungan buat SM ya. Tapi kita lihat aja apa PJ bisa bales di kandang SM nanti. Kalau menurut kalian gimana? PJ harus apa nih? Masih yakin gak nih PJ bakal juara tahun ini? Tulis di kolom komen ya. Di hari ketiga minggu kedua masih ada 4 pertandingan
nih yang dimenangin sama Amarta Hang Tua, Rans Simba Bogor. Ini game ngejutin banget sih kalau menurut gue. Bali United dan Raja Wali Medan. Yuk kita review gamenya. Lanjut, ada Satya Wacana versus Amarta Hang Tua. Buat Satya Wacana, lagi-lagi tim ini skor di akhir-akhir game. Sebenarnya di awal-awal laga Satya Wacana tampil meyakinkan bermain di kandang sendiri. Penampilan dari Jamal Robinson yang membuat anak-anak Satya Wacana ngotot di pertandingan ini. Cuman balik lagi, tekor di akhir-akhir laga. Mungkin ya itu masih banyak pemain-pemain muda, dan gua harap pemain-pemain lainnya juga belajar dan siap buat lebih berkembang lagi di game-game selanjutnya. Buat Amarta akhirnya bisa curi kemenangan perdananya di kandang Satya Wacana. Ya, untuk tim Amarta ini udah lebih baik lagi penampilannya dari season sebelumnya. Buat penampilan Nicholas Faust juga menurut gue juga jadi pembeda yang buat tim ini jadi ngotot mau menang, dan bikin ke pemain-pemain lain juga mau ngotot menang. Walaupun di laga tandang, gue harap semua pemain Amarta bisa kayak gini terus mau lawan siapapun itu. Satya Wacana dan Amarta gue harap sih bisa terus imbangin persaingan di season ini ya, karena menurut gue semua tim bisa masuk ke playoff, terbuka lebar kesempatan. Tinggal gimana tiap tim persiapin dan eksekusinya. Lanjut, ada Rans versus Satya Muda. Di game kali ini Rans emang beda, satu-satunya tim yang bisa menang 2 kali di home minggu kemarin. Dan seperti yang gue bilang, Coach Cacing memang punya resep tersendiri tiap pegang tim-tim kuda hitam. Kali ini Rans. Di game kali ini Devon berperan banyak sih, bola-bola banyak yang dialirin dari dia berbuah poin. Dan ini pemain gak cuma bisa assist, poinnya juga lumayan banyak di game ini. Sama satu lagi pemain veteran Okiwira yang tembakan andalannya selalu poin, dan poin itu penting banget buat Rans menangin game ini. Buat SM, kali lagi inilah IBL 2024 benar-benar gak ketebak. Rans yang kayaknya belum pernah menang lawan SM sekarang bisa menang. Koreksi ya kalau gue salah, tulis di bawah kolom komentar kalau kiranya Rans pernah menang lawan SM sebelum ini. Kalau menurut gue, SM rasa komposisi pemainnya dan strateginya masih sama kayak lawan PJ, tapi balik lagi inilah faktor home away. Pasti ada faktor kelelahan yang dituntut pemain tetap bisa jaga performanya. Saya permainan overall tahulah kalian semua. SM ya SM bisa buat kejutan. Ya kayak gini, kejutannya juga kalah sama Rans. Mungkin ada faktor juga dua pemain SM udah cedera, Arki sama Jerome Henry, yang semoga para pemain yang terkena cedera segera pulih karena mengingat musim masih panjang. Review di game kali ini, Rans benar-benar manfaatin main di home-nya yang dimana pasti atmosfer penontonnya buat kasih energi lebih, dan SM masih nunjukin kapasitasnya sebagai tim yang udah pernah juara 12 kali dengan tampil maksimal dan ngotot mau menang, dan merasa bukan sebagai alasan main home away buat tampil gak maksimal. Tapi buat di game kali ini SM harus akuin keunggulan dari Rans. Borneo versus Bali United. Di laga ini sangat disayangkan banget sih buat Borneo harus kehilangan kemenangan di kandang setelah kemarin kalah lawan Tangerang Hawks. Dengan ini Borneo belum petik kemenangan dari 3 laga. Di game ini kalau dari review gue sih, Borneo hilang fokus dari menit-menit awal, pertengahan babak 1, dan banyak ngelakuin kesalahan sendiri, dan akhirnya para pemain jadi main sendiri. Terlihat seperti tidak ada komunikasi antara pemain. Walaupun sempat ketinggalan 20 poinan, tapi bisa nipisin jadi 15 poin. Tetap semangat lah buat Jamar dan kawan-kawan. Buat tim Bali United dengan kemenangan ini jadi pemimpin klasemen sementara dengan 3 kali kemenangan. Kira-kira bakal bisa konsisten gak ya sampai pertahanin di papan atas sampai setengah musim dulu deh? Gimana menurut kalian? Komen deh di bawah ya sobat basket. Kalau gue lihat-lihat di game ini, Bali mainnya pede banget dan lepas banget walau main away. Dan pemain asing Bali, si Charles Kenefax ini pemain gila banget. Mainnya selalu solo run dan berbuah poin. Secara overall ini tim lagi solid, pede, dan banyak perkembangannya. Dari pemain veterannya aja, Nyoman Indrawan lumayan banyak sumbang poin di musim ini aja. Dari 3 laga udah ngasilin 27 poin yang menurut gue produktif banget di usianya yang udah nggak muda. Buat Borneo, tolong banget solid lagi timnya dan lebih pede lagi sih, saling percaya antar pemain biar yang pemain lokal juga dapat pengalamannya juga. Menurut gue tim Borneo komposisi pemainnya udah lumayan oke buat bersaing di musim ini, tapi masih kurang solid aja. Buat Bali lanjutin terus tren positifnya biar bisa melaju lebih jauh lagi di season ini.
Lanjut, yang terakhir di minggu kemarin ada Bima Perkasa versus Raja Wali Medan. Bima Perkasa lagi-lagi harus banyak bebenah nih. Ini udah jadi kekalahan ketiganya di minggu kemarin. Kalau gua rasa tim ini masih belum nemuin formula buat permainannya menghadapi season ini. Walaupun gua lihat buat pemain-pemain asing dan beberapa pemain lokalnya udah lebih step up buat bantu Bima Perkasa. Tapi sayangnya masih harus mengakui keunggulan dari Raja Wali Medan. Buat Raja Wali Medan, tim ini semenjak berubah nama dan gabung dari EVOS menjadi Raja Wali Medan dan dipegang sama Coach Ebos, mulai terasa permainannya seperti West Bandit di musim-musim awal tahun 2020. Dan kemenangan ini Raja Wali Medan udah ngantongin 3 kemenangan di minggu kemarin dan jadi peringkat kedua klasemen. Wow banget sih, walaupun ini masih awal musim. Kalau komen gue dari game ini, Raja Wali Medan pemain asingnya yang menurut gue pas banget dan selalu bisa manfaatin second chance dari setiap serangan yang membuahkan poin. Dan di sisi lain pemain-pemain lokalnya juga lebih pede dan berkembang permainannya, lebih lepas aja mainnya. Kalau review gua di game kali ini, Bima Perkasa masih harus ngakuin keunggulan dari Raja Wali Medan, dan gua harap Bima Perkasa harus bisa cepet dapat nemuin formula terbaiknya buat season ini dan pemain-pemainnya yang lebih step up lagi buat di game-game berikutnya. Kalau buat Raja Wali Medan, ya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kalau tim baru ataupun kuda hitam gak bisa dipandang sebelah mata buat season ini, tapi ya gua harap bisa konsisten berada di papan atas ataupun papan tengah biar bisa nembus playoff. Ya buat sobat basket, segitu dulu ya review game IBL di minggu kedua kemarin. Selanjutnya bakal ada prediksi buat di minggu ketiga. Siap-siap ya, tungguin videonya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan nih.